Allah itu munajjahun anil aina wal jihah. Lalu bagaimana dengan ya man laisa biba'idin? Berarti ada aina. Saat itu. Yang kedua ayat Al-Qur'an wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu juga. Nah, satu itu. Pertanyaan yang pertama, gimana untuk memahami ini supaya tidak berseberangan? Begini, lagunya EBT itu mengisyaratkan ketika dikatakan terserah yang di sana, ya kan? Berarti jauh ya. Itu kritikan saya aja gitu. Kalau sebagai lagu ya terserah aja lah, itu konsumsi orang umum mah. Karena masalah yang di sana itu mungkin bukan jarak yang jauh, tapi kebesarannya, karena sehingga dia bilangnya di sana, seperti zalika sebagai isyarah lil ba'id menunjukkan li ta'zim, terserah yang di sana. Lalu kita menafsir ke sana. Jadi Allah itu dekat dan jauh. Allah dekat. Di mana dekatnya? Lebih dekat dari urat nadi kamu. Di mana urat nadi kamu? Ya di sini. Ya di mana? Ya di sini. Urat nadi itu apa sih sebetulnya? Aqrabu min hablil warid, lebih dekat urat nadi. Urat nadi itu kan denyutan darah yang mengalir melalui lubang saraf, ya kan gitu. Darah mengalir karena dipompa oleh jantung. Jadi yang lebih dekat dari urat nadi kan berarti di jantung, iya kan? Sampai hari ini mengapa jantung itu berdegup nggak pernah berhenti? Dokter juga masih bingung. Tetapi ketika mengatakan di mana, wah di jantung, ya nggak benar juga. Jadi ya pengertian dekatnya adalah ya mesti harus kita secara abstrak ya, jangan dikatakan konkret dekat. Lalu di tengah jantung, di palung jantung hati kita, di tengah jantung, ya tidak juga. Kenapa Allah bicara demikian? Aqrabu min hablil warid. Kita kaitkan lagi bahwa di dalam tubuh kita juga Allah tiupkan dari rohnya. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qaulahu sajidin. Bayangkan makhluk Allah, jin, malaikat, setan, dedemit, iblis disuruh bersujud kepada kita karena di dalam kita ada ruh dari Allah. Lalu kita bertanya, siapa sebenarnya kita ini? Disitulah ketidakmampuan manusia menjawab tentang dirinya. Nah, di sini proses mencari identitas diri itu melelahkan sekali. Mencarinya kemana? Dan kedekatan Allah dengan kita ini di mana gitu? Pokoknya kamu itu kemanapun kamu pergi, kamu selalu bersama Allah. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Kahfi, ketika orang itu berkumpul bertiga, sebetulnya tidak bertiga tapi berempat bersama Allah. Ketika orang berkumpul berempat, sebetulnya berlima dengan Allah. Ketika berkumpul berlima, berarti berenam dengan Allah. Ketika sejuta, berarti sejuta dan satu bersama Allah. Jadi di mana-mana Allah selalu bersama kita. Allah selalu bersama dengan siapapun dan dimanapun. Itulah makanya bahwa bayang-bayang itu kemana kau pergi, ya bayang-bayang itu tetap di situ. Nah itu wa ma min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Ketika tiga orang berkumpul berempat bersama Allah, wa ma min arba'atin, dan ketika orang berkumpul empat orang berlima dengan Allah, wa ma min arba'atin illa wa huwa khamisuhum wa halumma jarra, dan selanjutnya. Jadi di mana Allah bersama kita? Ya kenapa kamu tidak pernah merasa selalu bersama Allah? Bukan karena Allah tidak bersama kamu, kamunya yang tidak merasa bersama Allah. Padahal kamu merasa atau tidak merasa, tetap Allah bersama kamu. Nah kalau orang sudah sadar dia selalu bersama Allah, berarti sudah namanya maqam muraqabah namanya. Orang muraqabah itu orang yang sudah mawas diri, karena dia sadar selalu diawasi oleh Allah. Nah kalau orang itu sadar diawasi oleh Allah, di mana saja dilihat Allah, maka ketika orang itu berbuat jahat, berarti berbuat jahat di hadapan Allah dong. Ya kata Allah bicara, karena Allah mengatakan aku selalu bersamamu, selalu mendengarmu dan melihatmu. Ketika engkau berbuat jahat, Allah juga mengatakan bal yuridul insanu liyafjura amama. Tapi justru karena manusia itu sendiri yang berbuat lacur di hadapan Allah. Iya kan?
Artinya kekurang ajarannya kan kayak apa coba bayangkan.